Jumpa kembali dengan saya, Jonathan Sarah, di dalam video singkat dari XM. Sebuah pertanyaan penting dan banyak ditanyakan. Bagaimana bangkit lagi setelah mengalami loss? Nah, rekan-rekan semuanya, mungkin Anda pernah mengalami loss berkali-kali. Terus kita mesti ngapain? Ada orang yang mengalami loss berkali-kali bahkan sampai frustasi. Di dalam trading ini memang tidak selalu profit, ya. Dan saya juga, walaupun saya full time dan sudah lama dari 2010 saya full time trading, saya ini juga mengalami loss. Saya juga harus melakukan cut loss. Saya ini bukan Superman yang tradingnya profit terus, enggak, ya. Saya loss 2 bulan terakhir dari bulan April dan Mei, apalagi ketika Rusia berperang dengan Ukraina dan kemudian terjadi crash market yang volatilitasnya cukup tinggi. Saya mengalami loss. Saya harus cut loss lumayan. Setiap kali saya trading, saya loss. Setiap trading, saya cut loss lagi, cut loss lagi, cut loss lagi. Dan itu selalu berulang-ulang. Nah, jadi kemudian pertanyaannya salahnya di mana? Kenapa ini bisa terjadi dan berulang-ulang loss-nya? Nah, jadi teman-teman, saya mau sampaikan pada Anda bahwa saya memang full time dan saya hidup dari trading. Tapi yang namanya cut loss, kalau sudah berkali-kali, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya kita bangkit lagi? Saya mengalami loss, saya lakukan cut loss, tetapi saya tidak MC. Maksimum loss, misalnya Anda harus tetapkan katakanlah 10%. Maka bulan depan harusnya itu bisa dibalikin, ya kan? Pegang metode trading kita dengan disiplin. Selama masih ada modal, kita ini masih bisa bangkit. Cut loss ini biasanya menyelamatkan akun, ya. Caranya juga saya tidak menyarankan Anda untuk membesarkan lot, ya. Nah, sekarang saya akan uraikan bagaimana bangkit lagi setelah mengalami cut loss atau mengalami loss yang berulang-ulang. Bagaimana strategi trading kita berikutnya, ya? Yang pertama saya sarankan adalah give up dulu, istirahat. Kita nyerah dulu, kita rest dulu, ya. Karena apapun yang kita lakukan, biasanya kita akan selalu salah dan akan selalu kalah. Ya, give up aja. Kita nggak usah sok jago, kemudian berusaha menundukkan kondisi market yang sedang fluktuasi sangat tinggi atau sedang tidak menentu. Ya, istirahat, give up. Kemudian yang kedua, off trade aja. Ya, off trade dari market, kemudian melihat kembali di masa-masa di mana market sedang mudah memberikan profit kepada kita, ya. Nah, kan seringkali ya di dalam trading kan kita juga pernah mengalami profit lagi. Sepertinya profit itu gampang. Sepertinya trading ini sangat bersahabat sekali. Nah, cobalah kita mengulang dan melihat lagi masa-masa di mana market ini dengan mudah memberikan kepada kita profit. Kemudian yang ketiga, kembali ke strategi dan menunggu market sesuai dengan strategi. Ya. Jadi percaya saja bahwa kondisi market yang sedang crash, kondisi market yang sedang high volatility, yang sedang tidak menentu, Anda percaya saja bahwa market itu tidak akan selamanya seperti itu. Market pasti akan kembali, satu ketika akan kembali ke kondisi di mana kondisi market ini cocok dengan strategi Anda. Ya, nah. Kemudian Anda mungkin ada juga sudah belajar trading di mana-mana gitu ya. Sudah belajar trading kok tapi tetap loss. Bahkan saya sudah belajar trading mudah dengan si Master A, Master B yang sudah berbayar bahkan puluhan juta. Tapi kok tetap loss, kenapa ya? Nah, ini menarik ya. Artinya bukan kemudian kita belajar kepada seseorang yang hebat sekalipun kemudian itu menjadi satu jaminan bahwa kita akan selalu profit. Enggak ya. Nah, Anda harus pahami masalah psikologi trading. Ini salah satu kunci bagaimana kita bisa bangkit daripada loss.
Anda pahami 3R, ya, method, money management, dan mind management. Ya, metode ini adalah metode strategi trading. Anda menggunakan cara apa? Mungkin moving, mungkin Fibonacci, ya, mungkin Anda menggunakan RSI dan sebagainya. Anda sudah settle atau Anda sudah paham sekali dengan strategi tersebut. Dengan metode yang Anda gunakan, Anda sudah sangat memahami dan mengerti. It's okay, pakai saja. Ya, strategi apapun yang Anda gunakan itu pakai saja. Ya, yang penting tunggu kondisi market sesuai dengan metode Anda. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah money management. Money management ketika Anda loss, Anda batasi loss-nya dari margin, katakanlah misalnya 10%. Ya, jadi kalau saya melakukan loss atau mengalami loss, melakukan cut loss dan sebagainya, saya tidak akan MC karena udah saya batasi maksimal 10%. Ya. Nah, money management ini juga bicara soal berapa lot yang kita izinkan di dalam transaksi kita. Kemudian bagaimana metode kita ketika kita withdraw, apa yang harus kita gunakan dengan dana tersebut, itu juga bagian dari money management. Kemudian yang ketiga adalah mind management. Ini adalah mindset kita, pengendalian langkah Anda. Ini bicara soal psikologi. Kalau Anda tidak menguasai diri Anda, bahaya, ya, ada loss bisa bunuh diri nanti, ya. Dan ini tidak sedikit yang mengalami atau melakukan hal tersebut, ya. Ada banyak cerita yang mengalami loss kemudian bunuh diri. Bisa juga Anda kemudian takut misalnya, atau rubahlah rasa takut itu menjadi sebuah motivasi yang positif, ya. Kemudian takut melakukan cut loss, lalu Anda trading buy hope. Wah, sudah floating gede, saya berharap harga berbalik arah, kemudian Anda melakukan averaging atau martingale, ya. Anda takut melakukan cut loss, sehingga floating Anda semakin besar. Kemudian juga tidak percaya diri. Nah, ini yang penyakit yang paling utama. Karena biasanya setelah melakukan atau terjadi loss yang berurutan, ya beruntun, biasanya rasa percaya diri ini langsung drop. Sehingga kita tidak berani melakukan transaksi, ya. Nah, jadi ini harus diperbaiki. Oke, baik teman-teman, mungkin semoga ini bermanfaat buat Anda. Dan jangan lupa follow semua akun media sosial dengan nama XM Indonesia. Ada fanpage, Instagram, dan Telegram. Oke, terima kasih. Sukses selalu buat Anda semua. Terima kasih.